Go Navy Highlight edisi Senin, tanggal 14 Maret 2022 hadir dengan sejumlah informasi terkini. Dan berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam Go Navy Highlight. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan dua perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yaitu Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut Kadispam Sanal dan Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut atau Kadispot Maral, bertempat di Gedung Neptunus Denma Mambesal Cilangkap, Jakarta Timur. Jabatan Kadispam Sanal diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Indaryanto yang akan memasuki masa purna tugas kepada Kolonel Laut Teknik Liber Sihombing yang sebelumnya menjabat sebagai Paban 2 Pam Sintelal. Sedangkan jabatan Kadispot Maral diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Andi Rukman yang akan memasuki masa purna tugas kepada Laksamana Pertama TNI Suradi Agung yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Kasal. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak Laksamana Pertama TNI Soeharto meninjau pelaksanaan kegiatan Gladi Manuver Lapangan Latihan Pencarian dan Penyelamatan di Laut tahun 2022 Koarmada 1 di Dermaga Pelabuhan Dwi Kora, Kota Pontianak. Rangkaian Gladi Search and Rescue dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika SAR layaknya kondisi sebenarnya dengan materi latihan evakuasi udara yang didahului evakuasi korban kritis dari Sea Rider 12 di sungai. Korban kritis tersebut dengan metode hoist oleh heli HS-1311 dievakuasi menuju posko medis di kantor Gubernur Kalimantan Utara. Materi berikutnya adalah evakuasi laut oleh Kal Lemukutan melaksanakan evakuasi korban yang berada di laut untuk kemudian dibawa ke pelabuhan untuk proses penanganan selanjutnya. Kal Sambas juga melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal di laut untuk kemudian sesuai dengan prosedur dibawa hingga ke rumah sakit. Latihan juga melibatkan instruktur dan tim SAR dari Basarnas. Latihan berakhir dengan pelaksanaan demonstrasi sailing pass oleh unsur Satgas SAR Laut yaitu KRI Kapitan Patimura, KRI Crate, KRI Siribua, Kal Lemukutan, Kal Sambas, Sea Rider 12, serta CN 235P 3803. Komandan Lantamal 12 Laksamana Pertama TNI Soeharto menyampaikan, latihan ini adalah untuk menjaga profesionalisme dalam bertugas dan bekerja sama dengan instansi potensi SAR daerah. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodiklatal menggelar rapat staf dan komando yang dipimpin Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Suartono di Gedung Mulyadi Kesatrian Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Dengan mengusung tema Kodiklatal siap mewujudkan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul serta mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Rapat staf dan komando ini menjadi sarana untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi serta membahas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Selain menyampaikan kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan, dalam rapat tersebut juga disampaikan program prioritas Panglima TNI tahun 2022. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Kupang menggelar latihan Airport Rescue and Firefighting dalam rangka Gladi Tugas Tempur 2022. Komandan Lanuda Kupang Letkol Laut Elektro Nasrul Azharudin mengatakan, latihan ini merupakan bekal pengetahuan bagi prajurit Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dalam menghadapi situasi gawat darurat dan mengatasi bahaya kebakaran di Pangkalan Udara, serta menjaga kewaspadaan kondisi kedaruratan yang setiap saat terjadi. Materi latihan ARFF disampaikan oleh instruktur bidang penanggulangan kedaruratan kebakaran dan penyelamatan pesawat di bandara. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Fauzi yang didampingi Ketua Korcap 13 DJA 2 Nyonya Yuni Fauzi beserta sejumlah staf melaksanakan kunjungan kerja di Lanal Nunukan. Pada kunjungan kerja tersebut, rombongan Komandan Lantamal 13 Tarakan disambut tak hanya Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan, namun juga Bupati Nunukan, Hajah Asmin Laura Hafiz, unsur Forkopinda dan tokoh masyarakat. Komandan Lantamal 13 menyampaikan agar kinerja prajurit Lanal Nunukan lebih ditingkatkan lagi karena Lanal Nunukan akan ditingkatkan menjadi Lanal tipe B. Usai menerima laporan dari Komandan Lanal Nunukan, Komandan Lantamal 13 Tarakan berkesempatan melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Setiawan Budi Lanal Nunukan, serta penanaman pohon kelengkeng di samping Gedung Mako bersama Ketua Korcap 13 DJA 2 Jala Senasri. Di waktu yang sama, Nyonya Yuni Fauzi bersama pengurus Jala Senasri yang hadir juga menyampaikan tali asih kepada Warakawuri.
Dalam rangka mengasah kemampuan menembak personil TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai bersama-sama personil KRI Lepu 861 melaksanakan latihan menembak laras panjang dan laras pendek di lapangan tembak Satradar 232 Dumai. Latihan menembak diisi dengan materi mulai dari pengenalan senjata untuk mengingat kembali prosedur pengoperasionalan senjata ringan serta pengamanan saat terjadi kerusakan. Materi latihan dilanjutkan dengan teknik menembak dengan menggunakan laras panjang dan pistol. Latihan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kemampuan menembak senjata ringan prajurit.